ada dua nikmat yang semua makhluk ini tidak lepas dari dua nikmat itu. Makhluk itu ya semua lainnya Allah, yaitu nikmat ijad, nikmat din wujudake atau din cipta, wa nikmatul imdad, nikmat diberi kebutuhan-kebutuhannya untuk melestarikan keberadaan semua makhluk, termasuk swarga, neraka, ya semua, malaikat semua. Bukan hanya Allah itu butuhkan nikmat ijad lan butuh nikmat imdad. Nikmat ijad, nikmat diwujudne manusa kabeh. Swarga ya diwujudne. Dan nikmat untuk melestarikan hidup, untuk pembinaan supaya awet, ini diupeni, itu namal imdad. Kemudian kemusone mendawake ana ama alaika ayyul insan, wahai manusia. Ini karena saya ngomong manusia, jane kabeh bukan manusia tok. Masuk malaikat, ya semua makhluk, setan, jin, sing urip, sing mati, dunia, bumi kabeh iki membutuhkan awalan ya bil ijadi, dengan dicipta, dilahirkan. Ya. Baik ini mulai proses. Kalau orang lahir dengan dimulai gua garbo ibu selama 9 bulan dilahirkan, ijad, diwujudkan. Wujud sejak di dalam kandungan sudah wujud, tapi belum dilahirkan ke dunia, wujud. Bahkan di dalam kandungan ini sudah membutuhkan imdad. Kalau nggak ada imdad, mati. Janin ini mati. Lah imdad niku secara kauniyah, zatiatan, jasad ini melalui ibunya, melalui makanan ibunya, sari makan ibunya, dan itu terus tidak bisa. Kalau terlepas itu Adam lagi makdum, Adam lagi tidak ada. Bayi itu kalau sudah tidak diimdad oleh Allah, mati. Maka banyak bayi itu mati dalam kandungan, bahkan kadang-kadang ibunya ikut mati. Wasanian bitawalil imdadi, yaitu dengan terus menerusnya, ya, nikmat yang pemeliharaan. Jadi diberi makan, diberi minum, diberi ini, diberi iman, diberi ini. Fa inda wa idza alimal abdu anna itita wujudihi min Allah wa tabama wujudi kadzalik alima anna faqatahu ratiyatan wa annahu la ghina lahu an maulahu liftiqarihi ba'da wujudihi fi kulli waqtin ilal imtidati ila imtadati. Jika seorang hamba, ini hamba atau manusia, hamba ini lebih umum lagi, lebih jemaah lagi, bukan insan, al-abdu, hamba. Jadi tadi taksis manusia ayyul insan, ini melebar lagi, hamba, al-abdu, semua ya, masya Allah itu abdu, semua hambanya Allah, kalimah kaulannya Allah. Setan, jin, semua hamba Allah. Ketika dia mengetahui bahwa wujudnya itu minallah, mengetahui itu bisa bil ilmi, bil akli, atau bil dzauqi. Kalau orang yang sudah salik ilallah, alima bil dzauqi, ya, tingkat-tingkat. Kalau ini orang am, ya bil ilmi. Rata orang ahli berpikir bil akli. Bil ilmi itu ilmi minallah ayil Quran, atau kitab-kitab ulama yang dia juga mereferensi pada Al-Quran.
Hakikatnya ilmu adalah ilmu Quran yang diturunkan. Atau bil akli. Bagi mereka mungkin saja dia belum Islam, tapi ahli filsafat tafakur. Koyitnya Nabiullah Ibrahim tafakur. Dari tafakur akal, Allah memberikan ilmu. Ayil hidayah. Hidayah itu juga petunjuk. Hidayah. Kalau hidayah itu bersifat informasi, namanya ilmu. Kalau hidayah itu bersifat halul qalbi, nah, ini bukan ilmu. Nur ilahiyah yang diturunkan dengan ilmu. Nih, kabeh hidayah. Zaman baca Quran, baca ini. Hidayah tadi bil ilmi, binuril ilmi. Ya nur hidayah. Kemudian ndak bil ilmi, ndak bil qiraah, ndak bil musyahadah. Ya, bil akli. Tafakkur dengan hukum-hukum akal dan pikiran. Saat itulah Allah memberikan hidayah, maka dia iman. Tapi kalau tidak, justru dia menjadi tidak iman. Karena akalnya disesatkan, ya, oleh akalnya. Ini bahasa akal, kalau bahasa syar'i oleh syaitan. Sehingga akal tidak bisa lurus. Akal bisa disesatkan. Ilmu bisa disesatkan. Seperti tersesatnya mata melihat rel kereta api. Rel kereta api itu sebetulnya sejajar, tapi mata kita tetap berkata itu menyempit. Itulah kalau mata melihat rel yang tidak disertai dengan kemampuan tafakur, maka anak kecil menganggap rel itu menyempit. Begitu orang yang berpikir, bertafakur. Bertafakur sama dengan mata, bi'anil akli, bi'anil basor. Ainal akli melihat dengan tafakur, berfilsafat. Kalau ini tidak ada hidayah yang menuntun, maka akalnya tersesatkan. Maka banyak orang yang tafakur justru ya ingkar pada Allah. Apalagi ini ketika tafakur syaitan masuk. Itulah maka timbul satu pemikiran justru tidak iman. Paling barat tidak iman. Seperti faham-faham komunis, ini ateis, itu tersesatkan. Kalau belum sampai ingkar pada Allah, ini nanti tersesatan. Syariat rusak. Ini juga karena berpikir kemudian disesatkan oleh akal, oleh iblis. Karena berpikir pun harus ada seorang guru yang ahli berpikir. Bukan guru seperti di SMP mengajarkan di madrasah, bukan. Itu hanya menyampaikan informasi. Kalau nggak sesat, begitulah orang ya salik ilallah dalam bahasa orang thariqah harus ada mursyid kamil mukamil. Kalau enggak, fasyaiton masuk. Tafakur sama, orang tafakur bil akli, bil filsafat. Kalau enggak ada seorang guru yang mampu menerangkan atau mentransfer pengertian yang dimiliki guru kepada muridnya dengan bahasa natik, maka orang ini justru akan menjadi kafir. Maka apabila orang telah mengetahui bahwa wujudnya itu minallah dengan ukuran tingkat masing-masing, tingkat am ya dengan alimnya am, tingkat ya orang ahli filsafat dengan alimnya filsafat, dan alimah bagi orang yang telah wusul ai musyahadah bahwa wujudnya adalah minallah wa tawama wujudihi kadzalik. Begitupun pula wujudnya ini untuk mempertahankan keberadaan. Kalau benda untuk mempertahankan ya kelangsungan hidup, maka tetap membutuhkan imdad ya dari Allah. Kalau orang sudah mengetahui wujudnya minallah, imdadnya minallah, ya alima anna faqatahu ratiyatun wa annahu la ghina lahu an maulahu liftikori, maka dia akan mengetahui. Nah, itu bagi orang yang ngaji ngalim ilmu, bagi orang yang berpikir
dia akan memahami. Jadi orang ilmu namanya alima bil ilmi. Kalau orang yang berpikir, fuhima, dia memahami. Bagi orang yang yahusul, dia sadar. Ini alima sini. Yang anna faqatahu zatiyatun, bahwa dia senantiasa membutuhkan zat. Zat itu keberadaan. Di dalam zat, kalau manusia ada jasad dan ada ruh. Ya, kalau Allah enggak. Zatnya Allah adalah ya tunggal esa. Wa ghina, dan sungguhnya dia tidak bisa tidak membutuhkan, atau dia senantiasa membutuhkan, tidak bisa semugih. Artinya dia itu membutuhkan dari Allah imdad liftiqori, karena banget butuhnya, bukannya butuh, ketergantungan. Pada wujudi fi kulli waktin, setiap saat. Bukan setiap saat ini, kalau bagi orang awam dari waktu-waktu masih ada jeda, jam pertama, jam kedua, lebih lagi detik pertama, detik kedua, lebih lagi fi kulli waktin, itu langgeng, mustamir, terus berlaku. Kayak lampu niki padang, dipateni mati, bukan kuli waktin, mustamir, berjalan. Kalau dipateni mati. Nah, maka kesadaran alima juga bertingkat-tingkat. Bisa bil ilmi, bisa bil akal, bisa bil dzauqi. Summa hadil intadatu mutawaliyatu alaihi. Kemudian pemberian, pembinaan Allah, pemberian nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa diputuskan. Apalagi paham ahli sunnah wal jamaah, dengan pada tingkat dzauqiyah musyahadah, maka orang ini sama sekali tidak bisa terlepas dari kudrah iradahnya Allah, dari imdadnya Allah. Kalau dilepas, makdum lagi, hilang lagi. Minha ma yakunu qutan sabaka lakumu bihi binatun kalquti. Dari pembinaan ini, kalau ya yang bersifat badaniyah, yaitu kekuatan-kekuatan ya yang senantiasa dibutuhkan oleh dzatiyah keberadaan itu, yaitu antara lain kekuatan lima nahu wa ruhahu, ya kekuatan ya maknahu bersifat ukhrawiyah, bersifat mujahadah, bersifat ma'rifat, waruhahu bersifat ruh, yaitu ilmu, pengetahuan dan sebagainya, pengertian dan sebagainya, yaitu iman, ilmu, ma'arif. Kemudian pada kesimpulannya, fa innal insana syai'ani ruhan wa jasadan wal imtadatul awal am lil mu'minin wal kafirin kan imatul ijad wasani khosun bil mu'min. Kesimpulan kembali pada bakas manusia termasuk kita. Manusia ini terjadi dari dua, roh dan jasad. Keberadaan ya ijad itu mutlak, baik kafir tidak kafir, kabeh membutuhkan dan diberi oleh Allah. Wujud diberi, imdad diberi, baik orang kafir yang sifatnya jasadan ya, ruhan dalam arti ilmu diberi. Tapi kalau iman tidak, di sini hanya dikatakan khos, jadi kafir hanya ijad yang awal, sebenarnya tidak di dalam ilmu, kecuali ilmu iman ini kafir tidak. Ini ilmu pengetahuan untuk hidup, ilmu untuk bekerja, untuk itu mempertahankan hidup. Man arada syai'an wa ali bil ilmi, ini kafirun ya tetap membutuhkan. Jadi tanggriki masih kurang luas sebetulnya ini. Kafir tetap butuh, kalau enggak ada pendidikan umum ya dari budak lagi manusia. Maka walaupun kafir membutuhkan ijad maupun ilmu. Tapi kalau
yang iman musyahadah khos lil muslimin. Bahkan cerita Islam tidak sama satunya lain. Ada sekedar iman bil ilmi, ada sampai iman bil aqi wal ilmi wal fahmi, dan ada iman bil zauqi. Yang ini paling tinggi karena makrifat hakikatnya orang yang ditajali oleh Allah SWT. Para hadirin hadirat yang kau hormati, kita tidak bisa lepas dari nikmat ijad. Termasuk nikmat ijad itu sendiri juga imdad. Jadi di sini seolah dipisah baina imdad wal ijad. Jadi Syekh Sawi ini memisahkan antara nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Sungguhnya imdad wal ijad itu tidak bisa dipisahkan. Karena ini dibagi sehingga pengertian seolah diwujud nih. Les wujud butuh makan. Ya. Ini sehingga terpisah. Tapi sebenarnya tetap wujudnya itu juga imdad. Kalau wujudnya tidak diberi wujud, dia adam lagi. Contohnya ampu, ublik, lumel disumet biar. Ini butuhnya imdad. Imdad yang sifatnya kutan minyak. Kalau minyaknya habis, lampu mati. Iki. Tapi juga dia imdad biwujudihi. Lah dipitet mati, walaupun lengan cek mati juga orang itu. Nanti di sini kalau kita kurang mendalami lagi, maaf nih. Wujud kita itu terus ditajali dengan wujudnya Allah. Maka tetap membutuhkan imdadul wujudi, pembinaan nikmat wujud. Juga secara jasadan membutuhkan nikmat imdad, pangan, ilmu dan sebagainya. Nek wujud itu juga imdad. Kalau tidak diberi lagi wujud lagi, dia ada wujudnya. Karena wujud itu mustamir, terus berjalan. Ya, ini kira-kira ini insya Allah paling dalam ini. Mila harus billah. Kalau dia maktok berarti dia tidak alimah tentang wujudihi. Jika kita tidak billah bidzati, ada billah sifat, billah af'al, billah zat. Kalau nggak billah zat, maka orang ini sebetulnya bukan alimah. Bahwa wujudnya itu juga imdad. Yang diketahuinya imdad kutan, yaitu jasadan, atau imdad ilman, hanya ilmu aja. Para hadirin dan kita tidak bisa lepas dalam segala bidang. Maka hakikatnya imdad dan ijad itu sama. Ini satu, ya. Hanya nanti dibagi dalam ijad, dalam imdad sama, ijad ya imdad, ijad ya imdad. Hanya imdad terbagi sifat kutan atau latihan keberadaan. Jadi wujud itu sendiri itu imdad. Kalau sudah tidak ditajali dengan wujudnya Allah, tajali itu juga nikmat. Nikmatani tadi, nikmat ditajali oleh Allah. Ditajali dengan wujudnya Allah, terus memancar. Kalau terputus daripada tajali Allah, ada manusia itu. Kalau tidak begini kafir, indal arifin. Al-Fatihah. Mari, apa kita merasakan ini? Imdadul wujudi, imdad wujud, imdad ilmu, imdad ambekan, imdad kesehatan, imdad ya, ini mustamir terus, berjalan terus, tidak habis. Mari kita rasakan. Dan apakah ini sudah kita sadari, kita syukuri, dan kita gunakan untuk apa yang dikehendaki Allah SWT. Al-Fatihah.